Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back with me Dea Amanda Putri. Sebelumnya terima kasih sudah mau mengklik video ini. Nah, seperti janji saya di video sebelumnya, di video kali ini saya akan mereview Insidious Chapter 2. Apakah kalian masih ingat dengan film Insidious Chapter pertama, di mana ending dari video tersebut sebenarnya masih menjadi sebuah misteri. Siapakah sebenarnya yang telah membunuh Alice Ranier? Apakah Josh Lambert itu sendiri atau si perempuan bergaun hitam? Penasaran siapa pelaku sebenarnya? Simak terus video ini dan jangan lupa subscribe, comment, and like. Terima kasih guys. Nah, film ini dimulai dengan memperlihatkan scene flashback ketika Josh masih kecil, tepatnya pada tahun 1986, di mana ibunya Josh yang bernama Lorraine meminta bantuan kepada Alice untuk membantu menyelamatkan putranya yang kerap sekali diteror oleh makhluk halus. Lorraine mengenal Alice sendiri itu dari temannya yang bernama Carol, karena pada sebelumnya Carol ini telah membantu untuk menyelamatkan Josh, tetapi dia tidak berhasil. Oleh karena itu dia merekomendasikan Alice untuk membantu menyelamatkan Josh. Kemudian di situ Lorraine bercerita kepada Alice bahwa putranya ini kerap sekali diikuti oleh sosok wanita bergaun pengantin. Dan Lorraine juga memperlihatkan beberapa foto Josh kepada Alice, di mana foto tersebut terlihat Josh dan sesosok wanita itu yang semakin lama semakin mendekat kepada Josh. Berdasarkan cerita dari Lorraine tersebut, akhirnya Alice ini meminta Lorraine untuk menemukan dirinya dengan Josh. Setelah bertemu dengan Josh, Alice lantas menghipnotis Josh guna mengulik informasi tentang wanita tua tersebut. Dalam keadaan terhipnotis, Josh ini tidak menjawab pertanyaan dari Alice di mana keberadaan wanita tersebut. Tetapi Josh ini hanya memperlihatkan raut wajah ketakutan dengan mata yang terpejam. Karena merasa penasaran, tidak mendapat jawaban dari Josh, Alice akhirnya berkeliling rumah Lorraine itu sendiri guna mengetahui di mana sebenarnya keberadaan wanita tersebut. Sampai pada akhirnya Alice ini menemukan wanita tua tersebut bersembunyi di antara lemari pakaiannya si Josh. Ketika Alice mendekat, Alice ini diserang oleh makhluk tersebut sehingga menyebabkan luka yang cukup parah di bagian tangannya Alice. Kemudian Alice ini menceritakan kepada Lorraine bahwa sebenarnya putranya ini memiliki kemampuan yang sangat unik, ya, astral projection. Di mana astral projection ini Josh dapat meninggalkan raganya, ruhnya dapat berjalan-jalan ke tempat yang cukup jauh, di mana Alice menyebutnya sebagai The Father. Di video sebelumnya telah saya jelaskan apa itu astral projection dan juga The Father ya guys ya. Nah, dari menjelajahi tempat inilah akhirnya Josh ini meninggalkan tubuhnya sehingga dilihat oleh sesosok wanita ini. Sosok wanita ini melihat bahwa tubuhnya Josh ini masih hidup, hanya rohnya yang meninggalkan raganya sehingga dia mengincar tubuh Josh untuk dimasuki. Nah, Alice juga menyarankan kepada Lorraine untuk menghilangkan atau menekan kemampuan putranya ini dengan cara menghapus semua ingatannya. Alice juga meminta kepada Lorraine untuk berhenti memotret putranya agar putranya ini tidak lagi mengingat tentang wanita itu. Namun, secara tiba-tiba Josh ini berdiri dari hipnotisnya, kemudian dia menunjuk ke sebuah pintu di rumahnya. Dan pintu yang ditunjuk oleh Josh itu terbuka dengan sendirinya. Melihat hal tersebut, tentu saja Lorraine merasa ketakutan dan kemudian dia meminta kepada Alice untuk segera menghapus ingatan putranya, terutama ingatan di masa kecilnya. Nah, selama proses itu dilakukan, Alice ini merekam kegiatan mereka sebagai bentuk dokumentasi. Nah, cerita berlanjut pada 25 tahun kemudian setelah insiden Josh kecil. Di situ diperlihatkan Renee tengah diintegrasi oleh pihak kepolisian atas kematian dari Alice. Pihak kepolisian ini mencurigai
Josh sebagai pelakunya karena pada jasad Alice terdapat bekas cekikan tangan manusia. Di situ juga pihak kepolisian menunjukkan kepada Renai tentang foto yang diambil oleh Alice sebelum Alice meninggal dunia. Ia foto seorang wanita bergaun pengantin berwarna hitam, yang mana foto tersebut juga sempat Renai lihat sebelumnya, tetapi tetap saja Renai tidak mempercayai bahwa suaminya lah pelaku dari itu semua. Renai meyakinkan pihak kepolisian bahwa bukanlah Josh yang menjadi pelaku atas kematian dari Alice. Tentu saja pihak kepolisian tidak percaya dong, apalagi mengenai cerita Renai tentang hantu-hantu yang Renai ceritakan sebelumnya. Pihak kepolisian ini lebih percaya bahwa kematian Alice ini adalah ulah dari tangan manusia. Nah, selepas diintegrasi oleh pihak kepolisian, akhirnya Josh, Renai, dan ketiga putranya ini memutuskan untuk pindah dan tinggal sementara di rumahnya Lorraine, ibunya Josh, karena rumah mereka itu masih dalam masa penggeledahan oleh pihak kepolisian. Singkat cerita, malam pun telah tiba dan di malam itu Renai mulai diganggu oleh hal-hal mistis seperti piano yang berbunyi sendiri. Dan Renai pun memberitahu Josh tentang semua kejanggalan-kejanggalan yang dia dapatkan. Tetapi lagi-lagi jawaban Josh tidak memuaskan. Josh tidak percaya akan hal itu dan hanya menganggap Renai ini berhalusinasi dan meminta Renai agar tetap tenang. Rupanya Renai bukan satu-satunya penghuni rumah yang diganggu oleh makhluk tersebut, melainkan ibunya Josh, Lorraine, juga diganggu oleh sesosok wanita berpakaian pengantin berwarna putih. Nah, di tempat lain, Paige dan Tucker ini berkunjung ke rumahnya Alice. Pada saat sampai di rumahnya Alice, Paige dan Tucker ini melihat pintu ruangan pribadi Alice ini terbuka sendiri. Karena merasa penasaran, akhirnya Paige dan Tucker masuk ke dalam ruangan tersebut. Nah, di sana mereka menemukan sebuah rekaman, di mana rekaman tersebut berisikan peristiwa ketika Josh dihipnotis 25 tahun yang lalu. Iya, pada saat Josh masih kecil. Karena merasa penasaran, akhirnya mereka memutar rekaman tersebut. Dan di dalam rekaman tersebut terlihatlah sesuatu yang janggal dan aneh, karena mereka melihat ada seseorang yang tengah berdiri di belakang Josh kecil. Di situ juga di dalam rekaman juga terlihat bahwa Josh tengah berbicara dengan sesosok tersebut. Karena merasa bingung, mereka akhirnya memilih untuk menyelidiki rekaman itu lebih lanjut. Nah, keesokan harinya, Renai dan keluarga ini melakukan aktivitas seperti biasanya. Sampai pada saat anaknya, putra pertama mereka si Dalton, ini bercerita kepada Renai bahwa semalam dia bermimpi bertemu dengan sosok perempuan berbaju putih. Dan Dalton juga ini sempat melihat ayahnya tengah berbicara oleh sesosok makhluk yang tidak dapat dilihat oleh mata telanjang. Dalton berkata kepada ibunya sepertinya ada hal yang aneh yang terjadi kepada ayahnya. Namun Renai meyakinkan kepada putranya bahwa ayahnya akan baik-baik saja. Mendengar hal tersebut, Lorraine, ibu dari Josh ini merasa curiga dan akhirnya menemui dua pemburu hantu, yaitu Paige dan Tucker, yang sempat membantu keluarga mereka di Insidious pertama. Selain Paige dan Tucker, Lorraine juga menemui Carl yang membantu menghipnotis Josh waktu masih kecil. Nah, sebenarnya Carl ini adalah seseorang yang ahli dalam bermain dadu, yang dimana dadu tersebut bisa memanggil arwah yang telah tiada. Dengan bantuan Carl dan dadunya tadi, mereka berusaha memanggil rohnya Alice untuk meminta bantuan. Setelah pesan dari dunia gaib diterima, akhirnya mereka diberi petunjuk untuk menuju ke rumah sakit yang bernama Lady Angel. Nah, bergegaslah mereka pergi ke rumah sakit tersebut, yang ternyata rumah sakit tersebut adalah tempat kerja ibunya Josh pada saat dulu. Dimana Lorraine itu ingat bahwa pernah membawa Josh ke rumah sakit ini, dan tiba-tiba Josh diserang oleh pasiennya yang bernama Parker Crane. Lorraine juga sempat mengingat pernah melihat hantu Parker Crane ini berkeliaran di rumah sakit tersebut. Kemudian mereka diberi petunjuk lagi untuk segera pergi ke rumahnya Parker Crane. Sampainya di rumah Parker Crane, mereka melihat sesosok hantu anak-anak bergaun hitam
dan juga di dalam rumah itu mereka melihat sesosok hantu bergaun berwarna putih, sampai pada akhirnya mereka sadar bahwa sebenarnya mereka ini telah dijebak, karena pada saat pemanggilan roh tadi sebenarnya bukanlah roh Alice yang memberi mereka petunjuk, melainkan roh yang lain. Karena merasa penasaran dengan sebuah ruangan di rumah tersebut, akhirnya mereka menuju sebuah ruangan tersebut, di mana ruangan tersebut berisi gaun berwarna hitam dan juga 15 mayat perempuan. Sampai pada akhirnya mereka sadar bahwa hantu bergaun hitam itu adalah Parker Crane. Parker Crane sendiri inilah yang merasuki tubuhnya Josh, di mana sebenarnya rohnya Josh ini masih berada di dunia Father. Nah, setelah berhasil lolos, mereka akhirnya merencanakan untuk mengembalikan Josh. Dan di situ juga mereka tahu bahwa sesosok bergaun putih itu adalah ibunya Parker yang jahat, karena sejak kecil ibunya Parker ini telah memaksa Parker untuk berlaku seperti seorang anak perempuan dan mengganti namanya menjadi Marlene. Karena itulah Parker mendambakan masa kecilnya dan dia ingin memasuki Josh kecil dan juga Dalton yang seumuran. Kemudian Lorraine ini menjemput Renai dan meyakinkan kepada Renai untuk menitipkan anak-anaknya terlebih dahulu, karena mereka akan mengusir arwah yang masuk ke dalam tubuhnya Josh. Kemudian Paige, Tucker, dan Carl ini berusaha untuk membuat Josh pingsan, tetapi mereka gagal. Malah sebaliknya mereka lah yang dilumpuhkan oleh Josh, karena pada saat itu Josh tengah dirasuki oleh arwahnya Parker. Singkat cerita, Renai dan Lorraine ini pulang ke rumah, tetapi pada saat pulang ke rumah mereka ini diserang oleh Josh yang tengah dirasuki oleh arwahnya Parker. Di situ mereka melihat bahwa Josh ini sudah menua, karena ternyata arwahnya Parker ini tidak cocok di tubuhnya Josh, karena merasa bahwa arwahnya ini akan menempati tubuhnya Josh. Si Parker ini berniat membunuh keluarganya Josh, karena dengan cara itulah dia akan berhasil menempati tubuhnya Josh. Dalam keadaan yang genting, ternyata Renai ini ditolong oleh putranya Dalton dan juga Foster yang kemudian lari ke ruang bawah tanah. Nah, pada saat Dalton, Renai, dan Foster ini bersembunyi di ruang bawah tanah, disitulah Dalton meminta izin sekali lagi kepada ibunya untuk melakukan astral projection demi menyelamatkan ayahnya. Dengan berat hati, akhirnya Renai mengizinkan putranya untuk melakukan astral projection. Di waktu yang bersamaan, Carl yang tengah koma ini menjelajahi alam bawah sadarnya. Carl koma ini karena serangan dari Josh yang tengah dirasuki oleh arwahnya Parker tadi. Nah, ketika Carl melakukan perjalanan di alam bawah sadar, Carl bertemu dengan Josh dan juga Alice. Kemudian mereka bersatu untuk mencari tahu sebenarnya apa yang telah terjadi kepada mereka. Sampai pada akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke masa ketika Josh masih kecil, dan di sana mereka menemukan rahasia Parker Crane dan juga ibunya. Kemudian mereka memutuskan untuk membuat Parker ini melawan masa lalunya yang buruk yang tercipta oleh ibunya, karena ini adalah salah satu jalan untuk mengakhiri ini semua. Sampai pada akhirnya usaha mereka membuahkan hasil. Ya, mereka berhasil meyakinkan Carl untuk membuka dan melawan kenangan buruknya yang tercipta oleh ibunya sendiri. Nah, itu tadi guys review dari film Insidious kedua. Kalau menurut saya pribadi, film Insidious kedua ini tidak seseram film Insidious pertama, karena di sini mereka keluarga dari Josh ini lebih banyak memecahkan masalah ketimbang teror-teror yang menghantui mereka seperti di film pertama. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.